Nah, percayalah kami akan mengurusnya. Kesembuhan Dani lebih penting saat ini, ucap Tuan Morgan. Apa yang dikatakan mertuamu itu benar, Dev. Percayakanlah semuanya pada nenek. Lagi pula di sini juga harus ada yang menjaga Dania. Nenek takut kalau mereka akan mencelakai Dania, karena mereka pasti menganggap kalau Dania adalah nyawa kita di sini. Ucap Margaret mencoba memberikan pengertian pada cucu menantunya tersebut. Mau tidak mau David pun menuruti apa yang dikatakan oleh Margaret. Lagi pula apa yang dikatakannya itu benar adanya. Bisa saja mereka datang ke rumah sakit dan menyakiti istrinya lagi. Setelah mereka menyusun rencana, semuanya pun pergi kecuali David, Nyonya Asmita, dan Nyonya Asti. David pun masuk ke dalam ruangan rawat istrinya. Dia menggenggam erat tangan Dania yang masih belum sadarkan diri. Cepatlah bangun sayang, jangan siksa aku seperti ini. Aku sungguh tersiksa melihat kamu tidak berdaya seperti ini. Dari Dania sambil mencium punggung tangan Dania lembut. Lelaki itu berharap istrinya bisa secepatnya sadar. Kenapa cobaan selalu datang di kehidupan kita sayang? Ada saja kesedihan, padahal baru aja kita merasakan kebahagiaan, tapi udah kembali diberikan ujian yang sebesar ini. Dari David, tanpa terasa air mata lelaki itu menetes. Dia sudah merasa capek melihat istrinya terus saja menderita. Seandainya dia boleh memilih, dia akan meminta Tuhan untuk melimpahkan semua penderitaan Dania padanya. Ma, tolong aku, Ma. Sebuah suara seorang perempuan menggema di telinga Mirna. Wanita itu terlihat bingung karena suara itu mirip dengan putrinya. Ma, tolong Ma, di sini gelap. Aku tidak bisa melihat apapun. Suara itu terus saja menggema, membuatnya Mirna terbangun. Dia terkejut saat dia melihat putrinya berdiri menatap dirinya. Gadis seolah mengiba, meminta pertolongan kepada ibunya. Ya Tuhan, kamu kenapa nak? Tubuhmu berlumuran darah, kulitmu juga menghitam. Nyonya Mirna menatap iba pada putrinya. Berhentilah, Mak, berhentilah, ucap gadis. Berhenti apa nak? Mama hanya ingin balas dendam pada orang yang sudah memisahkanmu dariku. Mereka harus merasakan bagaimana kehilangan orang yang dicintainya. Sama seperti mama yang kehilanganmu nak, ucap Nyonya Mirna. Gadis menggelengkan kepalanya pelan. Dia lalu berjalan mundur meninggalkan ibunya. Perlahan sosok gadis pun menghilang di telan kegelapan. Gadis, jangan tinggalkan mama nak. Jangan tinggalkan mama. Nyonya Mirna berusaha mengejar putrinya, tapi dia terlanjur menghilang. Wanita parubaya itu terus menangis saat mengingat mimpi itu. Mimpi yang baru aja membuat dia termenung. Dia merasa kalau gadis tidak menginginkan dia balas dendam, tapi dia bingung harus berbuat apa saat ini. Semua rencana terlanjur matang. Ayo cepat, kita harus berangkat sekarang. Ayo kita habisi keluarga itu, keluarga yang membuat hati kita sakit. Kita harus segera meluluhlantakkan kesombongan mereka, ucap Ade. Semua orang sudah berkumpul, kecuali Mirna. Wanita itu masih terus memikirkan mimpinya. Dia tidak bisa berkonsentrasi karenanya. Dasar nenek tua, kalau kamu tidak ada niat untuk balas dendam, mending kamu tidak usah bergabung dengan grup kita. Mending kamu ikut sana dengan orang-orang yang udah menyebabkan kematian putrimu itu. Ade terlihat sedikit menghasut Nyonya Mirna. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dokter Ade, wanita itu pun segera bangun. Ada apa yang tiba-tiba terasa meledak di dadanya. Belum juga mereka beranjak meninggalkan rumah, udah ada anak buahnya yang melaporkan sesuatu, dan tentu saja itu membuat Ade terkejut dan juga kesal. Bagaimana tidak, dia yang awalnya ingin menyerang, tapi mereka yang justru diserang. Nenek tua sialan, beraninya kamu masuk kandang macan, ucap Ade lalu mengambil pistol dari balik jasnya dan menuju ke arah halaman depan rumahnya. Alex dan Marco pun pergi mengikuti langkah Dokter Ade. Baru saja Dokter Ade keluar dari pintu, sebuah pistol sudah mengarah ke kepalanya. Lelaki itu terkejut, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa selain mengangkat tangan. Apa kamu pikir kamu udah pintar, Dokter Ade? Margaret terus menodongkan pistol ke kepala laki-laki itu sambil melirik ke arah Marco dan juga Alex yang tanpa diam mematung saat melihat Ade sudah tidak berdaya di tangan Margaret. Kalian berdua salah jika meremehkanku.
Aku memang udah tua, tapi aku tidak bodoh seperti kalian, ucap Margaret sinis. Sedangkan Faris yang sebenarnya sudah menyamar menjadi anak buah Adi pun segera mencari keberadaan ibunya. Dia ingin bicara dari hati ke hati dengan wanita yang melahirkannya itu. Dia ingin tahu kenapa dia begitu membenci Dania dan juga David beserta keluarganya. Satu demi satu kamar Faris telusuri, dan dia pun akhirnya menemukan keberadaan ibunya yang sedang termenung. Apa ibu sudah puas karena melakukan kejahatan terus? Ucap Faris lalu mendekat ke arah ibunya. Nyonya Mirna terkejut saat melihat ada putranya di tempat itu. Dia merasa sudah lama sekali dia tidak berbicara berdua dengan baik dengan anaknya. Nah, kamu kesini? Tanya Nyonya Mirna sambil menyungkingkan senyuman pada putranya. Tidak usah bertanya, Ma. Jawab aja pertanyaanku tadi. Apa Mama sudah puas terus saja membuat keonaran seperti ini? Wajah Faris terlihat mulai berkaca-kaca. Keonaran apa, Nak? Keonaran yang mana yang ibu buat? Nyonya Mirna terlihat sedikit berteriak saat putranya itu meninggikan suaranya pada dirinya. Mama masih bertanya, apa Mama tidak sadar jika apa yang Mama lakukan itu adalah sebuah keonaran? Apa Mama pikir semua yang Mama lakukan itu sebuah kebenaran? Faris mencoba berbicara pada mamanya. Dia ingin wanita itu menyadari kesalahannya. Lalu apakah kematian adikmu itu tidak membuat Mama mengerti kalau itu adalah sebuah kesalahan dari seseorang? Ucap Nyonya Mirna. Ya, itu kesalahan Alex. Dia yang sudah menembak gadis. Tapi anehnya Mama malah bersekongkol dengannya. Apa Mama tidak berpikir jika gadis seperti ini pasti sedih melihat Mama? Aku yakin dia ingin melihat Mama menjadi manusia yang baik dan juga menjadi ibu yang baik untukku dan juga untuk gadis. Ucap Faris. Nyonya Mirna terdiam. Wanita itu kembali teringat akan mimpi yang tadi hadir dalam tidurnya. Dalam hati dia bertanya, apa mungkin kehadiran mimpi itu sebagai pertanda kalau dia harus menghentikan langkah balas dendamnya pada Dania dan sekutunya. Bertobatlah, Bu. Serahkanlah diri kepada polisi, ucap Faris. Nyonya Mirna terisak. Dia mulai menyadari jika apa yang dilakukannya adalah kesalahan. Selama ini dia mengira kalau putrinya pasti akan sangat senang saat melihat dirinya bisa membalas sakit hati putrinya itu kepada Dania dan juga David. Tapi kenyataannya dia sekarang merasa kalau putrinya itu sama sekali tidak suka dan menyuruhnya untuk berhenti melakukan kejahatan. Baik, Mama akan menyerahkan diri pada polisi. Tapi apakah kamu tidak malu saat orang-orang di luar sana akan menyebutmu sebagai anak pembunuh? Tanya Nyonya Mirna sambil menatap ke arah wajah putranya. Tidak, Ma. Justru aku akan bangga karena dia mau mengakui kesalahannya dan mau merubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ucap Faris. Nyonya Mirna terisak. Dia seperti sedang melepaskan semua beban yang ada di dalam hatinya. Ayo, kita segera pergi dari sini, Ma. Ucap Faris sambil menggandeng tangan ibunya. Tapi baru juga dia dan Nyonya Mirna, juga Faris membalikkan badannya, sudah ada Loli sedang menodongkan sebuah pistol pada mereka berdua. Kamu tidak akan bisa pergi dari sini dalam keadaan hidup, ucap Loli sambil terus berkonsentrasi kepada dua orang yang ada di depannya itu dengan tatapan sinis. Apa yang akan kamu lakukan, Loli? Kami tidak takut mati, tapi aku takut kamu akan bernasib sama dengan putriku yang seperti kutukan, ucap Nyonya Mirna. Tidak usah banyak bicara. Aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang sedang kamu katakan. Tapi yang jelas, aku tidak suka berbagi milikku pada orang lain, ucap Loli. Mulai saat ini, kamu terus berhati-hati. Faris dan juga mamanya berjalan keluar rumah. Dia tidak mengindahkan apa yang diucapkan oleh Loli tersebut. Dor, sebuah tembakan Loli lepaskan. Dia tersenyum sinis saat melihat ada yang jatuh di lantai tak berdaya. Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak pernah menjadi panutan yang baik selama ini, diri Nyonya Mirna. Kesalahan ini sudah tidak ada artinya lagi, Ma. Yang jelas Mama harus segera bertaubat, ucap Faris sambil terisak. Bertahan lama, aku udah memanggil ambulans. Ternyata wanita parubaya itu yang rela menerima peluru yang sebenarnya dia diarahkan Loli kepadanya.
Sementara itu di rumah sakit, Dania baru aja siuman. Wanita itu mengukir senyum pada laki-laki yang kini sedang menangis. David menangis karena bahagia istrinya udah siuman. Lelaki itu sangat takut jika wanita yang baru aja 2 hari menjadi istrinya itu akan meninggalkannya untuk selamanya. Kenapa kamu malah menangis? Apa kamu tidak suka kalau aku udah sadar? Janda Dania. David menatap wajah istrinya. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Aku menangis karena aku terlalu bahagia dengan semua ini. Ucap David sambil terus mencium tangan istrinya berkali-kali. Aku juga bahagia karena kamu selalu ada bersamaku di saat aku diambang kematian. Ucap Dania. Wanita itu sangat senang karena orang pertama yang dia lihat saat dia sadar adalah suaminya. Dia bersyukur karena memiliki suami yang begitu mencintai dirinya, berbanding terbalik dengan masa lalunya yang begitu menyedihkan. Aku pasti akan selalu ada untukmu, walau apapun yang terjadi, aku janji. Ucap David. Kamu tidak perlu berjanji pada aku. Aku yakin kamu tidak akan meninggalkanku. Kamu kan bucin maksimal denganku. Ucap Dania sambil terkekeh. David ikut terkekeh saat mendengar perkataan istrinya. Dia sadar jika dia memanglah sangat bucin dengan istrinya itu. Apa salahnya jika bucin dengan istri sendiri? Tanya David sambil mengedipkan sebelah matanya pada Dania. Tentu dia sayang, ucap Dania. Mereka berdua terus saja bercanda hingga Tuan Morgan dan Margaret datang. Nenek, panggil Dania saat melihat Margaret berjalan di belakang Tuan Morgan. Margaret pun langsung memasang senyuman untuk cucunya itu. Wanita tua itu pun mendekat dan mengecup keningnya Dania. Apa semuanya baik-baik saja ya? Tanya David kepada ayah mertuanya. Semuanya baik, mereka udah ditangkap polisi, tapi ada juga berita buruknya. Ucap Tuan Morgan. David dan Dania mengerutkan keningnya saat mendengar apa yang diucapkan oleh Tuan Morgan. Apa berita buruknya ya? Tanya David seolah tidak sabar ingin tahu tentang apa yang udah terjadi. Tante Mirna tertembak. Ucap Tuan Morgan. Lelaki itu menundukkan wajahnya. Walau bagaimanapun Nyonya Mirna adalah kakak dari istrinya. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Kini giliran Dania yang bertanya. Dia masih kritis, mari kita berdoa agar tante kalian itu bisa sembuh seperti sedia kala dan diberikan kesempatan untuk menebus dosanya. Ucap Tuan Morgan. Lalu bagaimana dengan Alex, Marco, dan Dr. Adi? Tanya David lagi. Mereka sudah ditahan oleh polisi. Kita sudah mengajukan laporan. Kita tunggu saja perkembangan kasus ini. Dan aku, nenek, kalian akan mengawasi dan mengawal prosesnya secara langsung. Aku tidak mau ada kecurangan di dalam kasus ini, mengingat Dr. Adi adalah orang yang begitu berpengaruh. Ucap Tuan Morgan. Pokoknya kalian berdua tidak perlu memikirkan tentang masalah ini. Kalian cukup pikirkan aja cara untuk membuat cicit pot nenek. Ucap Margaret sambil tergagah. Kalau soal itu nenek tidak usah khawatir. Setelah istriku tercinta ini keluar dari rumah sakit, kami akan lembur untuk membuatkan nenek cicit. Ucap David. Hai, menurutmu itu sayang? Ucap Dania. Wanita itu mencubit pinggangnya David yang saat ini sedang duduk di sampingnya. Jangan menganiaya aku di sini. Cukup nanti aja di kamar. Ucap David sambil terkekeh. Pipi Dania semakin memerah mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Sementara Margaret dan Tuan Morgan hanya menggelengkan kepalanya melihat kelakuan David. Mereka ikut bahagia melihat pasangan yang ada di hadapannya mereka itu tertawa bahagia.